Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang pengakuan pendapatan yang beranggotakan yang pertama Dea Atika Nindira NPM 0050, yang kedua Yulisma Kuryasari NPM 0063, dan saya Ardian Cahyo NPM 0070. Topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama penjualan konsinyasi, kedua pengakuan pendapatan yang ditangguhkan, dan ketiga metode pengakuan kontrak jangka panjang. Memasuki materi yang pertama yaitu penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik barang atau konsignor kepada penjual atau konsigne. Tentunya barang konsinyasi harus dibedakan dengan barang lainnya sebab konsinyasi tidak memerlukan harga modal. Dengan kata lain, penjual bisa menjual barang secara gratis yang dititipkan dari pemilik barang, namun penjual tidak bisa menaikkan harga sebab komisi mereka diberikan oleh pemilik barang itu sendiri. Kelemahan dan kelebihan konsinyasi, jika melihat dari sisi ekonomisnya, modal bisnis ini memberikan keuntungan dan kerugian tersendiri. Tentunya hal ini akan berdampak kepada dua pihak, yaitu pemilik barang dan penjualnya. Bagi pemilik barang, keuntungannya yaitu yang pertama, tidak perlu bingung memikirkan penjualan. Yang kedua, tak perlu membayar gaji pegawai. Ketiga, pelajari dan adaptasi strategi penjualan orang lain. Dan yang keempat, fokus kepada pengembangan produk. Untuk kerugiannya yaitu yang pertama, tidak bisa mengontrol penjualan. Yang kedua, barang bisa dikembalikan tanpa terjual. Yang ketiga, resiko tidak terjual besar. Dan yang keempat, barang bisa rusak. Untuk bagi penjual, keuntungannya yaitu yang pertama, tidak bingung stok barang. Yang kedua, tidak rugi jika barang tak laku. Yang ketiga, dapat komisi penjualan. Dan yang keempat, bisa stok dengan beragam varian. Untuk kerugiannya yaitu yang pertama, tidak bisa markup harga jual. Yang kedua, menjual produk lain atau bukan brand sendiri. Dan yang ketiga, tidak terjual maka tidak dapat untung. Saya Dea Atika Nindira NPM 2001020050 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengakuan pendapatan yang ditangguhkan. Pengakuan pendapatan yang ditangguhkan atau difference revenue atau pendapatan ditangguhkan adalah akun yang muncul ketika perusahaan telah menerima pembayaran tetapi barang dan jasa yang terkait dengan pembayaran belum dikirim atau dilakukan. Sinonim dengan pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang ditangguhkan disajikan di neraca keuangan sebagai liabilitas sampai perusahaan mengirim barang, dan pada saat itu diubah menjadi pendapatan. Pendapatan yang ditangguhkan diakui sebagai liabilitas pada neraca keuangan. Perusahaan yang menerima uang muka karena berhutang produk atau layanan pelanggan, pembayaran dianggap sebagai kewajiban karena masih ada kemungkinan barang atau jasa tidak dikirim atau pembeli dapat membatalkan pesanan. Peraturan pengakuan pendapatan di Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Secara umum, pengakuan pendapatan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari 3 pengakuan, yaitu yang pertama, pendapatan LRA, diakui pada saat diterima pada rekening kas negara atau daerah. PSAP 02 paragraf 21. Yang kedua, pendapatan LO, diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. PSAP 12 paragraf 19. Yang ketiga, pendapatan LO diakui pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. PSAP 12 paragraf 19. Pada PSAP tidak disebutkan syarat pengakuan pendapatan seperti yang ada dalam PSAK. Namun demikian, pengaturan mengenai syarat pengakuan pendapatan pada SAP diakui lebih lanjut dalam Buletin Teknologi Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non-Perpajakan. Metode pengakuan kontrak jangka panjang. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah hasil dari kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak.
yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode. Yang kedua, metode biaya terpulih. Dalam beberapa kondisi, ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru akan diakui. Saya Yulisma Kurniasari, NPM 2001020063 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan metode persentase penyelesaian dan juga metode biaya terpulihkan. Untuk metode persentase penyelesaian, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa menurut PSAK 23 Revisi 2010, tingkat penyelesaian transaksi dapat diterapkan dengan berbagai cara. Perusahaan menggunakan dasar yang andal dalam mengukur pekerjaan yang telah dilakukan, tergantung dari sifat kontraknya. Dasar yang dapat digunakan di antara lain yaitu, yang pertama, proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Yang kedua yaitu hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Untuk rumus persentase penyelesaian sendiri yaitu persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi dengan estimasi total biaya yang paling mutakhir. Untuk presentasi penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan beberapa total pendapatan dan juga laba yang diakui sampai akhir periode dengan formula akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan presentasi penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai dengan periode sebelumnya. Pengukuran pendapatan. Untuk menghitung beberapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periodenya, maka perusahaan dapat mengurangkannya dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai dengan periode sebelumnya, atau dapat dihitung menggunakan formula pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurangkan dengan estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan menyajikan pada laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset, dan yang kedua yaitu jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal sebagai berikut ini, yaitu yang pertama jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan untuk menentukan pada tahap penyelesaian kontrak. Pengakuan taksiran rugi. Terdapat dua jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi, yaitu diantaranya yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Dan yang kedua yaitu rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ini ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak tersebut serta tahapan penyelesaian kontrak di akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat yaitu biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan ini hanya ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi yang diisyaratkan untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Metode biaya terpulihkan atau cost recovery method merupakan metode pengakuan pendapatan di mana tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual.
Sesudah semua kas dipulihkan kembali, setiap tambahan kas yang ditagih akan dimasukkan sebagai laba, termasuk perhitungan laba rugi selama periode penjualan. Harga pokok penjualan dan laba kotornya, baik jumlah yang diakui sepanjang periode maupun jumlah yang ditangguhkan, akan di-offset terhadap piutang yang berkaitan dikurangi dengan penagihan di neraca. Metode ini menggunakan kriteria pendapatan yang sama dengan metode pencicilan penjualan. Pengakuan pendapatan berdasarkan jumlah kas diterima pun sama, hanya saja laba atau rugi kotor tangguhan tidak diakui sebagai laba atau rugi kotor sesungguhnya di akhir periode tahunan, melainkan setelah semua kos dipulihkan di periode pencicilan terakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.